Halo, saat ini udah sama Kak Lucy lagi. Kita tanya-tanya seputar MotoGP, terutama di MotoGP 2024 ini ya. Kak Lucy, yang pertama, di MotoGP 2024 ini kita tahu kalau misalkan Pedro Acosta ya, rookie MotoGP ini, pandangan dari Kak Lucy kayak gimana? Aku tidak bisa berkata-kata kalau Pedro Acosta, tapi sebenarnya gini, waktu sebelum MotoGP 2024 ini mulai kan semua tuh udah ada istilahnya Pedro Acosta hype train. Terus kayak kita kan udahlah paling kalau rookie gitu-gitu aja. Dia berhasil di Moto tuh udah banyak contohnya kan. Di MotoGP kok ternyata nggak begitu. Banyak banget. Raul Fernandez contohnya. Atau mungkin Alex Marquez deh gitu ya kan. Udah juara dunia loh gitu. Tapi ternyata begitu nyampe MotoGP, ketahuan memang levelnya MotoGP itu tinggi banget. Tapi Pedro Acosta dari 2 race di Qatar dan di Portimao hari ini, dia menunjukkan kualitas yang memang ternyata beda. Jadi kalau bisa dibilang dia itu adalah fenomena MotoGP 10 tahun sekali. Nah keluar tuh muncul-muncul karena terakhir kali ada rookie yang sefenomenal ini adalah tahun 2013. Itu adalah Marc Marquez. Jadi makanya banyak yang bilang oh ini the next Marc Marquez, meskipun sebetulnya Pedro Acosta kalau dibilangin oh you are the next Marc Marquez gitu dia nggak suka. Dia bilang enggak lah, beda banget gitu. Aku sama Marquez tuh beda banget gitu. Ya aku gitu. Dan menurut aku menarik banget sih justru karena semua perhatian lagi ke Pedro Acosta dan kita semua bertanya dan berpikir kira-kira dia akan beban apa enggak, pressure enggak sih gitu. Begitu kita tanya ke dia waktu di Sepang, dia bilang aku kayak lebih under pressure waktu di Moto3 daripada sekarang. Makanya buat dia perhatian ini semua yang diomongin orang buat dia biasa aja. Gitu. Seru banget sih tapi dia sangat mencuri perhatian. Nah, kalau kita tahu kan sebenarnya sejak dari Qatar, kemudian ya hari ini di Portimao kan sebenarnya Ducati semua nih di depan kan. Tadi kan ada KTM juga sebenarnya si Pedro Acosta. Nah, kenapa sih kalau misalkan yang di depan tuh sekarang Ducati terus kemana pabrikan-pabrikan Jepang gitu? Apa sekarang bedanya daripada yang dulu? Kalau di tahun ini sebenarnya menurut aku yang bisa mendekati Ducati memang KTM. Karena KTM ini benar-benar mereka itu kalau Pecco Bagnaia kemarin bilang Ducati always works in silence, KTM lebih lagi. Jadi kayak kemarin tuh kita lihat di Portimao itu di bagian belakang motornya, coba cari fotonya deh banyak banget beredar. Nah itu tuh wingnya beda lagi. Dan itu kayak bener-bener KTM yang mulai duluan. Dan mereka sekarang ya emang mereka yang paling bisa deketin Ducati sih, terbukti Acosta aja tadi bisa ngedeketin kan gitu. Bukan Binder, bukan Miller loh gitu. Aprilia sama juga sebetulnya dari aeronya mereka yang paket 2024 ini sangat bagus. Meskipun lebih berat, tapi dia di corneringnya jauh lebih bagus kalau kita bandingin sama 2023 aja mereka tuh stabil banget, apalagi di saat mereka lagi keluar dari corner. Tapi Aprilia masalahnya kayak tadi, Vinales, ada aja technical difficulties ya. Dan lagi-lagi menurut aku masalah Aprilia adalah lebih ke dia itu nggak bagus di semua sirkuit, sama kayak Ducati dulu lah. Ducati bagus kalau yang long streetnya banyak. Kayak gitulah sekarang yang dirasakan sama Aprilia kurang lebih ya. Nah KTM ini tinggal tergantung ridernya gitu sebetulnya. Apakah mereka bisa memanfaatkan segala macam kelebihan teknologi dari Red Bull ini di bener-bener dituangkan ke dalam hasil yang bagus atau enggak gitu. Tapi emang cuman pabrikan Jepang belum sih, masih jauh banget karena Ducati aja kemenangan terakhir itu Casey Stoner 2006 kalau nggak salah atau 2010 menang lagi baru 2016 Andrea Iannone belum jadi juara dunia loh ya kan. Tapi maksudnya kenapa bisa beda banget ya dari dulu kan misalkan Yamaha di depan gitu atau Honda gitu, tapi kenapa sekarang Ducati semua? Karena cara kerjanya sih sebetulnya dari zaman Rossi di tahun 2019 waktu aku MC pas lagi tim launch di sini itu sebetulnya udah disorot sama Valentino Rossi. Butuh tes tim yang ada di Eropa. Sementara kan semua dibikin dari Jepang. Nah itu yang bikin susah sih sebenarnya Sadrina kalau aku bilang. Jadi lama kerjanya gitu kan, apa-apa harus approval di Jepang, tes di Jepang. Sementara yang paling gampang deh, semua race-nya ada di Eropa. Jadi ya lama kan hasilnya gitu. Makanya butuh tes tim sendiri yang independen dan di Eropa sebetulnya. Oke, lalu sih pertanyaan terakhir tentunya siapa yang bakal prediksinya? Siapa yang akan menjadi juara dunia 2024? Masih Pecco Bagnaia ya, karena paketnya paling bagus memang Pecco tahun ini gitu kan. Ini terlepas dari apapun, menurut aku secara fair GP24 itu bagus banget soalnya, dan ini cocok banget sama Pecco. Jadi kalaupun Pecco sampai ada apa-apa kayak hari ini di Portimao gitu ya, itu kayak
faktor X deh, selalu ada faktor X kan gitu. Tapi sebetulnya kalau di atas kertas paketnya udah paling bagus Ducati, cocok banget sama riding style Pecco, dan itu Pecco banget, engine brake-nya, corneringnya, semuanya itu Pecco banget. Jadi tuh kayak as if the bike is made for him, tuh beneran sih kayak gitu. Termasuk Enea juga, tapi tentunya kita juga nggak boleh lupa bahwa ada Jorge Martin juga. Kayaknya sih menurut aku prediksinya masih antara Pecco Bagnaia dan Jorge Martin, dan kita masukkan Marc Marquez di tengah-tengah karena dia kayaknya bisa bikin berantakan buat jadi bisa jadi kontender yang kuat juga buat juara dunia sih gitu. Belum tentu jadi juara dunia tapi kontender banget. Siap, terima kasih banyak kali sih Sama-sama. informasinya. Dadah. Thank you.